Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit landscape industri web design, khususnya di yang selama ini saya kembangkan juga. Saya founder dari ID Metafora atau PT Metafora Indonesia Teknologi. Saya menjalankan bisnis ini sejak tahun 2014 sampai sekarang. Jadi udah sekitar 6 tahun ya. Selama 6 tahun saya menjalani bisnis ini, sharing sedikit tentang startup. Sebenarnya dalam startup biasanya ketika bisnis sudah masuk ke tahun keempat atau tahun kelima, itu adalah tahun krusial di mana startup itu akan menentukan bangkrut, tutup bisnisnya, atau akan masuk ke fase baru yaitu fase growth. Jadi kalau kita amati fase startup kan ada fase, kalau di awal ideation, ketika dia menemukan suatu problem, suatu solusi atau suatu masalah dari lingkungannya atau masalah sosial, di situ dia akan mencari cara bagaimana sih untuk menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, lanjut dari tahap ideation tadi masuk ke tahap production. Goalsnya adalah membuat MVP, minimum viable product. Nah, ketika production ini dia akan bikin produk sampai jadi fitur paling minimum, tapi ini sudah bisa dilempar ke market, sudah bisa dilempar ke pasar untuk ngetes sebenarnya dengan solusi yang ditawarkan sesuai nggak sih dengan match nggak sih dengan permasalahan yang ada. Contoh, kalau di apa namanya uh, kita bicara tentang startup travel, contoh Traveloka. Traveloka kan awalnya listing ya, listing untuk ngecek harga tiket. Nah, cara untuk memvalidasi utama adalah kita bikin nggak harus langsung ada booking tiketnya, nggak harus langsung ada booking hotel di situ. Tapi cara pertama adalah kita tampilkan fitur yang paling minimum dulu untuk memvalidasi bener nggak sih ini yang dibutuhkan. Yang dilakukan Traveloka di awal adalah mereka melisting um, apa namanya beberapa brand-brand airline untuk tampil di website mereka. Jadi untuk ngecek harga tiket, belum untuk pemesanan. Nah dari situ ternyata uh, setelah masuk ke situ kita menemukan permasalahan baru atau menemukan poin solusi baru. Ternyata untuk melihat harga tiket aja nggak cukup nih. Ada hal yang lebih dibutuhkan di situ yaitu booking tiket langsung. Nah disinilah kita memvalidasi dengan ide-ide tadi dengan MVP, dengan minimum viable product tadi. Nah, dengan kenapa dibutuhkan MVP? Karena dengan MVP kita bisa dengan effort yang kecil kita bisa ngetes pasar dulu. Karena kalau tidak dites, biaya development produk kan cukup tinggi, cukup mahal. Nah, untuk meminimalisir effort, untuk meminimalisir biaya, caranya tadi adalah dengan bikin fitur-fitur kecil itu tadi. Dan ini akan terus diupdate bertahap. Setelah masuk ke tahap production, tahap selanjutnya adalah launching ke pasar. Ketika ini sudah dites ke market, akhirnya kita tadi mendapatkan hasil apakah ide ini valid atau tidak. Nah, dari situlah baru muncullah ke pengembangan-pengembangan selanjutnya. Nah, tahun penentuannya biasanya adalah di tahun keempat atau tahun kelima. Di tahun inilah kita akan tahu suatu startup itu layak untuk dilanjutkan atau tidak. Walaupun ada yang lebih cepat, biasanya di tahun-tahun pertama atau tahun kedua banyak startup yang justru berguguran. Tapi di tahun keempat, di tahun kelima inilah fase krusialnya yang menentukan startup akan tumbuh menjadi besar dan growth eksponensial atau startup ini akan tutup. Nah, di sini juga saya kebetulan sudah masuk ke tahun ke-6. Tapi kalau kita bicara startup, mungkin ID Metafora tidak bisa dikatakan startup seperti startup kebanyakan juga. Karena kita sebenarnya perusahaan jasa yang kebetulan bidang kita teknologi. Bukan perusahaan teknologi uh,
bukan perusahaan teknologi seperti Gojek, Traveloka, Bukalapak, dan startup-startup kebanyakan lainnya. Jadi bedanya kita dengan startup itu tadi adalah, nah ini bedanya adalah kalau perusahaan konvensional, di Metafora saya katakan perusahaan konvensional. Perusahaan konvensional adalah ketika mereka ingin men-scale up bisnis mereka, mereka harus menambah resource mereka juga. Jadi pertumbuhan antara growth bisnis dan resource yang dibutuhkan itu sejalan. Beda case dengan startup. Jadi kalau startup, contoh tadi booking tiket, kebutuhan untuk mereka scale up dan resource yang dibutuhkan itu tidak berbanding lurus. Artinya, contoh, karena mereka mengandalkan platform, ketika orang mau pesan, mungkin yang perlu di scale up hanya di sisi servernya, kapasitas servernya diperbesar, RAM-nya diperbesar, sedangkan jumlah SDM tidak secara signifikan tumbuh seperti perusahaan jasa yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau perusahaan konvensional pertumbuhannya adalah sejalan antara resource dan pertumbuhan. Anggap ini resource-nya, ini pertumbuhan bisnisnya, dia akan sejalan. Semakin besar, semakin perusahaannya tumbuh, maka resource-nya akan semakin banyak. Tapi yang dinamakan startup, dia tidak sejalan. Jadi growth bisnis dan resource-nya mungkin resource-nya harus tetap tumbuh tapi tidak sejalan, tidak sebanding dengan pertumbuhan users-nya. Karena kalau startup ketika mereka ingin scale up bisnisnya, yang mereka lakukan justru lebih banyak ke user atau ke marketingnya, bagaimana mereka mempublikasikan, bagaimana mereka memasarkan, dan bagaimana mereka membuat platform mereka ini lebih banyak dikenal. Beda dengan perusahaan konvensional tadi. Ketika mereka ingin scale up bisnisnya, anggaplah saya di perusahaan web design, ketika saya ingin men-scale up bisnis saya, yang harus saya siapkan adalah bagian produksinya, bagian tim IT-nya, tim programmernya. Karena begitu banyak permintaan, ketika tim IT-nya tidak siap, bisa jadi yang terjadi adalah kita overload. Ketika overload ini, permintaan-permintaan yang masuk tidak dapat dilayani dengan baik. Nah, ini yang jelas membedakan antara startup dan perusahaan konvensional. Nah, di fase tadi, di fase tahun keempat, di tahun kelima inilah yang menentukan startup umumnya apakah akan lanjut